Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam acara bincang-bincang seputar teologi Paulus. Hari ini kita akan berbicara satu topik menarik, yaitu pembenaran Allah menurut Paulus. Untuk itu saya ditemani oleh saudara Leoni Patitia sebagai narasumber saya. Hai guys, saya Leoni Patricia. Hari ini kami akan berbicara seputar teologi Paulus mengenai pandangan Paulus mengenai pembenaran oleh Allah. Ya, sebenarnya apa maksud dari pembenaran Allah menurut Paulus? Di sini kata dibenarkan berarti orang yang sudah benar-benar dilepaskan dari segala dosa dan tuduhan. Ini pun berkaitan dengan bagaimana status kita nantinya di hadapan Allah. Dan sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai pembenaran menurut Paulus, perlu kita tahu bahwa ketika kita sudah mengalami pembenaran, maka hidup kita menjadi manusia yang baru dan kita menerima kedudukan yang baru seperti yang ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita dikatakan sebagai umat yang terpilih ketika kita sudah menerima hidup baru, ketika kita sudah dibenarkan. Nah, banyak dalam teologi Paulus itu banyak hal yang sangat menarik, tetapi ini juga merupakan salah satu tema yang sangat menarik. Mengapa? Karena dalam menyoroti kehidupan orang Yahudi pada saat itu, Rasul Paulus mau menekankan satu hal, bahwa yang menjadi tolak ukur pembenaran kita adalah anugerah dari Yesus Kristus. Sedangkan pada saat zaman Paulus, orang-orang Yahudi berkata bahwa pembenaran itu kita terima ketika kita melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang paling disoroti oleh Rasul Paulus, karena orang pada zaman itu berpikir bahwa ketika mereka sudah melakukan hukum Taurat, maka mereka sudah bisa dibenarkan. Namun yang sebenarnya yang paling disoroti Paulus juga adalah kehidupan orang Yahudi pada saat itu, ketika mereka mengatakan bahwa saya melakukan hukum Taurat supaya saya dibenarkan. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Mengapa? Karena mereka melakukan hukum Taurat hanya untuk dilihat orang. Dan kadang juga mereka hanya mengungkapkan hukum Taurat itu kepada banyak orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Itulah yang kemudian menjadi alasan Paulus mengapa ia mau menekankan pembenaran oleh Allah ini. Nah, ketika kita sudah mengalami pembenaran Allah, ada hal yang ingin disampaikan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita akan seperti yang saya katakan tadi, kita akan menjadi umat yang terpilih. Nah, karena yang paling ditekankan Paulus adalah bukan melakukan hukum Taurat, tetapi pembenaran itu adalah anugerah dari Yesus Kristus. Dan kadang juga dalam kehidupan kita sering berpikir bahwa ketika saya sudah berbuat baik, ketika saya sudah melakukan apa yang baik menurut saya, ya hidup saya adalah hidup yang benar. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita dibenarkan itu hanya karena anugerah dari Yesus Kristus. Nah, jika kita melihat kembali ke belakang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kepada manusia bahwa ketika manusia memakan buah terlarang yang ada dalam Taman Eden, mereka akan mati. Tetapi ketika mereka memakan buah itu, mereka tidak langsung mati, tetapi Tuhan masih mencari mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki segala kesalahannya. Oke, dapat kita lihat di sini bagaimana Paulus menekankan bahwa pembenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi orang lain mungkin berpikir bahwa tidak perlu lagi saya melakukan hukum Taurat karena saya sudah dibenarkan. Nah, jadi bagaimana pandangan saudara tentang hal itu? Ya, harus kita sadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa.
Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu ke belakang bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari tanah Mesir, karena mereka juga merupakan umat pilihan, tetapi mereka sering memberontak di hadapan Tuhan. Jadi kadangkala Tuhan menegur mereka lewat berbagai macam hal yang mereka alami selama perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, oleh karena bangsa Israel juga merupakan orang yang berdosa, olehnya itu mereka pun membutuhkan jalan agar mereka bisa dibenarkan di hadapan Allah. Olehnya itu pada zaman bangsa Israel, Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka supaya hukum Taurat ini menjadi pedoman bagi mereka bagaimana mereka seharusnya hidup. Jika mereka berhasil melakukan hukum Taurat, maka hidupnya boleh dikatakan sebagai hidup yang benar di hadapan Allah. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi orang-orang Yahudi pada zaman Paulus. Seperti yang saya katakan tadi, banyak kewajiban-kewajiban dalam hukum Taurat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Mereka mengatakan bahwa sempat saya sudah mengatakan tadi, mereka mengatakan bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan dibenarkan, dan pandangan ini mereka anut sejak perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu sebenarnya bukan hal yang salah, karena tujuan utama Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel adalah supaya mereka hidup benar di hadapan Allah, supaya mereka melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi yang menjadi sorotan Paulus sekali lagi adalah ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka tidak melakukan hukum Taurat itu untuk Tuhan, melainkan untuk mendapat penghormatan bagi diri mereka sendiri. Mereka melakukan itu hanya untuk menunjukkan kepada orang bahwa lihat, saya sudah melakukan hukum Taurat. Jadi ini menjadi ukuran bagi mereka jika mereka melihat orang-orang yang mungkin di luar Yahudi, mereka langsung menjudge bahwa kamu tidak bisa dibenarkan karena kamu bukan orang Yahudi dan kamu tidak melakukan hukum Taurat sama seperti yang kami orang Yahudi lakukan. Maka dari itu Paulus menyoroti hal ini. Dia ingin mengatakan kepada orang Yahudi bahwa bukan cuma kamu yang akan menerima pembenaran, karena pembenaran yang sejati itu bukan ketika kita melakukan hukum Taurat. Jadi hidup kita ini jangan terlalu fokus bahwa saya harus melakukan hukum Taurat supaya saya dibenarkan. Tidak seperti itu. Dan yang mau ditekankan oleh Paulus tadi sekali lagi adalah pembenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Memang benar bahwa pada zaman Israel hukum Taurat itu dipakai sebagai alat bagaimana bangsa Israel menuruti hukum Taurat. Nah, berarti hidup mereka itu adalah hidup yang benar di hadapan Allah. Tetapi dikatakan dalam perjanjian baru adalah kedatangan Kristus itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat sebenarnya, tetapi untuk memenuhi hukum Taurat itu, sehingga kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan apa yang ada dalam hukum Taurat itu bukan lagi supaya kita menerima pembenaran. Dan saya rasa saudara Frans juga tahu karena saudara juga belajar teologi, kita melakukan hukum Taurat bukan untuk menerima pembenaran, melainkan sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita sudah menerima pembenaran itu di dalam Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara Frans tadi, bagaimana pandangan saya atau bagaimana pandangan kalian tentang ada orang yang mungkin berpikir jika kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagi berbuat baik karena
kita sudah dibenarkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, dan kita tidak, dalam tanda kutip, kita tidak berkewajiban lagi mengikuti hukum Taurat. Tetapi perlu kita ketahui bahwa jika kita juga tidak mengimani, kita hanya sekedar tahu, kita sudah percaya bahwa kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, itu juga tidak menjamin kita akan dibenarkan seutuhnya. Karena jika kita ingin dibenarkan seutuhnya, maka kita harus memiliki iman yang kuat bahwa sumber pembenaran kita itu adalah dalam Yesus Kristus. Dan tidak juga dibenarkan bahwa kita tidak harus berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita tidak harus melakukan perintah Tuhan agar kita dibenarkan. Karena apa? Karena itu adalah wujud rasa syukur kita. Dan bagaimana juga kita mau menunjukkan iman kita kepada orang banyak bahwa saya sudah percaya dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa saya dibenarkan, jika kita tidak menunjukkan sifat hidup yang benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber pembenaran kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya bahwa sumber kebenaran itu dari Yesus Kristus tanpa ada tindakan nyata dalam kehidupan kita, tanpa ada action yang benar-benar real dalam kehidupan kita bahwa kita percaya. Jika kita hanya mengatakan bahwa kita sekedar percaya saja, apa gunanya? Kita tidak akan bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini sudah dibenarkan dan hidup. Jika kita berbicara tentang kebenaran Allah, ini sangat berkaitan erat dengan penghakiman yang akan kita jalani di akhir zaman. Karena seperti ini, jika kita tidak dibenarkan oleh Allah sekarang ini, atau saat nanti ketika kita sudah menuju penghakiman, maka kita pun tidak bisa menerima keselamatan, walaupun kita tahu bahwa keselamatan itu sudah dianugerahkan bagi kita orang percaya. Namun sekali lagi, jika kita tidak memperoleh hidup baru melalui pembenaran dalam Yesus Kristus, maka kita pun tidak bisa diselamatkan. Percuma kita mau berkuar-kuar bahwa saya percaya, tapi kita tidak mengimani bahwa kita dibenarkan hanya dalam Yesus Kristus, itu juga tidak ada gunanya. Nah, kembali lagi tadi kita ke masalah orang Yahudi yang dengan bangga menekankan bahwa karena mereka telah melakukan hukum Taurat, maka mereka telah menerima kebenaran. Dan Paulus menyoroti hal itu sehingga ia bahkan menyebut orang Yahudi sebagai orang yang munafik, karena mereka sendiri kadang-kadang memaksa orang untuk tunduk pada hukum Taurat, sedangkan mereka sendiri mungkin tidak melakukan hukum Taurat itu. Ya, dalam kitab Roma 2 ayat 22 sampai 23, Paulus kemudian menyindir mereka, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Nah, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana tanggapan saudara mengenai ini? Ya, oleh karena perspektif orang Yahudi yang salah inilah yang menjadi alasan Rasul Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menghendaki supaya orang-orang Yahudi pada saat itu mengetahui prinsip pembenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus di sini sangat ingin bahwa mereka meninggalkan jalan yang salah, jalan yang mereka tempuh, yaitu dengan melakukan berbagai ritual hukum Taurat, atau bisa dikatakan bahwa usaha mereka itu hanya
di sekitar perbuatan mereka. Karena Paulus menekankan bahwa hukum Taurat atau usaha manusia itu tidak dapat membenarkan siapapun. Justru menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah alat untuk memperjelas keadaan manusia yang penuh dosa. Jadi dengan adanya hukum Taurat, setiap orang akan semakin sadar bahwa tindakannya itu sudah menyalahi hukum Taurat, hukum Tuhan. Mohon maaf. Nah, bangsa Yahudi itu kerap kali merasa mereka tidak berdosa. Sama seperti yang saya katakan tadi, mereka itu merasa dengan sudah melakukan hukum Taurat, mereka itu sudah dibenarkan. Mereka mau berpikir bahwa hukum Tauratlah yang menjadi pembenaran mereka. Dengan perspektif yang salah inilah bahwa mereka berpikir tadi bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan diselamatkan. Akhirnya membuat Paulus dengan terang-terangan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan Allah hanya karena ia melakukan hukum Taurat. Namun Rasul Paulus juga tidak membantah bahwa memang melakukan hukum Taurat itu adalah sesuatu juga hal yang benar juga, tetapi bukan hal yang menjadi tolak ukur bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun demikian, bangsa Yahudi tetap meninggikan hukum Taurat. Padahal seperti yang saudara Frans katakan tadi, Rasul Paulus sampai menyebut mereka orang munafik karena mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat itu. Jadi yang ini Paulus tekankan adalah kepada orang Yahudi, sehingga ia menulis suratnya kepada jemaat di Roma adalah hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, sebab bukan hukum Tauratlah yang menjadi tolak ukur pembenaran kita. Karena dengan kedatangan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dengan kedatangan Kristus bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk memenuhi hukum Taurat. Yang Tuhan mau lihat dari kita sebenarnya adalah iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang juga mau diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dia ingin menekankan kepada kita bahwa bukan perbuatanmu yang akan menyelamatkanmu, tetapi imanmu. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita menunjukkan kepada orang lain bahwa ini loh, saya beriman kepada Tuhan, dan oleh karena iman saya itu, saya akan memperoleh keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma selalu berusaha meyakinkan mereka, juga orang-orang Yahudi yang ada di sana, bahwa hakikat kebenaran yang sesungguhnya adalah melalui Yesus Kristus. Karena jika kita mau berpatokan pada kebenaran melalui melakukan hukum Taurat, maka yang diselamatkan adalah hanya orang-orang Yahudi, dan orang-orang bangsa lain, orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat tidak akan diselamatkan. Sedangkan jika kita mengatakan tentang pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, itu adalah pembenaran yang mencakup semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, karena pembenaran tidak lagi dalam hukum Taurat, oleh karena itu setiap orang bisa memperoleh keselamatan, setiap orang boleh bisa menerima pembenaran, karena
satu-satunya cara yang dapat membenarkan setiap orang adalah beriman kepada Yesus Kristus. Nah, ini juga yang akan menjadi tantangan kita ke depan selaku calon pelayan Tuhan. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada orang-orang nantinya bahwa saya rasa masih banyak orang sekarang ini yang berpikir bahwa ketika saya sudah melakukan hal baik, saya sudah melakukan kebenaran dan hidup saya adalah hidup yang benar. Dan banyak juga mungkin dari saudara Frans ada menemukan dalam jemaat ketika seseorang diajak untuk pergi beribadah, mereka mengatakan bahwa Belosian aku ini sudah berbuat baik. Mungkin saudara Frans pernah menemukan itu dalam jemaat. Iya, saya pernah menemukan itu dalam jemaat, dan bahkan sampai sekarang itu masih banyak orang berpendapat seperti itu. Ya, dan memang ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri, karena dari zaman Paulus pun hal ini sudah terjadi. Banyak orang mengatakan dengan melakukan hal baik, banyak orang mengatakan bahwa ketika saya sudah melakukan kebaikan dalam hidup saya, maka saya juga bisa dikatakan sebagai orang yang benar. Namun itu yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada orang banyak bahwa pembenaran kita oleh Allah itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita melakukan hal baik, itu adalah respon kita. Karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, bagaimana hidup kita yang dikatakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, menunjukkan bahwa kepada orang lain bahwa ini bukan hanya sebagai status atau anugerah yang diberikan kepada saya, melainkan hidup saya sudah diubah. Nah, dari pemahaman saudara, saya dapat menyimpulkan tentang pembahasan kita mengenai pandangan Paulus tentang pembenaran Allah, bahwa kita dibenarkan hanya karena kasih karunia dari Allah yang nyata dalam karya penyelamatan oleh Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka pembenaran itu akan menjadi milik kita. Jadi, dasar dari pembenaran bukan dengan melakukan hukum Taurat seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi pada zaman Paulus, tetapi kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Iya, benar sekali saudara. Nah, demikianlah sharing kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Leoni sebagai narasumber kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk saudara Frans yang memberikan saya kesempatan sebagai narasumber dalam sharing kita pada hari ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Frans Geril, Herio Pagonggang, Joyce Alvista Karu, dari Patricia, dan Sarcil Sadan, mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye. Bye bye.